kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan Bank, LKNB, dan OJK. Pertama, saya akan memperkenalkan dulu nama anggota. Yang di sebelah kanan saya ada Selvi dan Jihan, dan saya Kamila, dan di sebelah kiri saya ada Abian, Najwan, dan juga ada Fadil. Pengertian bank. Bank berasal dari bahasa Italia yaitu banca yang berarti meja atau bangku. Bank dikenal sebagai tempat penyimpanan dana masyarakat, bisa melalui tabungan, deposito maupun giro. Bank disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam pinjaman atau kredit. Kegiatan bank pertama kali adalah sebagai tempat penukaran uang. Fungsi bank yaitu sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, dana deposito dari giro, serta menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Jadi, fungsi bank itu sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Seperti itu. Bank memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian, yaitu sebagai roda penggerak dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional. Bank dapat mendorong upaya pembangunan, peningkatan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sudah sampai segitu saja. Prinsip 5C yaitu ada karakter, capacity, capital, collateral, dan condition of economies. Yang pertama ada karakter, yaitu tabiat dan kemauan pemohon untuk memenuhi kewajiban. Yang kedua ada capacity, yaitu kemampuan, kepandaian, dan keterampilan menggunakan kredit yang diterima sehingga memperoleh kemajuan, keuntungan, serta mampu melunasi kewajiban atau utangnya. Yang ketiga, kapital, yaitu modal seseorang atau badan usaha penerima kredit. Yang keempat, collateral, yaitu kepastian berupa jaminan yang dapat diberikan oleh penerima kredit. Yang kelima, condition of economies, yaitu kondisi ekonomi yang terjadi pada saat proses kredit dilakukan dan perakiraan kondisi ekonomi di masa depan, baik kondisi ekonomi secara umum maupun pihak yang mengajukan kredit. Jenis bank yang pertama berdasarkan kelembagaan A. Bank umum, bank yang melaksanakan kegiatan usaha baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada bank umum devisa seperti Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BCA, dan juga Bank BIL. Yang kedua, bank umum devisa seperti BTPN, Bank Jasa Jakarta, Bank Kesejahteraan Ekonomi, B. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Contoh dari BPR adalah BPR Karya Jatnika Sadaya, yang kedua BPR Eka Bumi Arta, dan BPR Sri Arta Lestari. Dua, berdasarkan kepemilikan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu Bank Persero, bank yang saham seluruhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, contohnya Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Yang kedua, bank swasta nasional, yaitu bank yang saham seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh swasta nasional, contohnya Bank Mega dan Bank Bukopin. Bank pembayaran daerah, yaitu bank yang sahamnya seluruh atau sebagian besar dimiliki oleh pemerintah daerah,
Contohnya, Bank BJB, Bank DKI, Bank Jatim, dan Bank Papua. Bank campuran yaitu bank yang sahamnya dimiliki oleh swasta nasional Indonesia dan asing. Contohnya Bank CIMB Niaga, Bank ANZ Indonesia, Bank BNP Paribas Indonesia. Bank asing yaitu bank saham seluruh dimiliki oleh asing. Contohnya Bank of Tokyo Mitsubishi, Citibank, dan HSBC. Prinsip kegiatan usaha bank. Yang ke-1 adalah bank konvensional. Menjalankan usahanya berbasis pada prinsip bunga. Imbalan yang diterima oleh pemilik tabungan, deposit, atau giro dihitung berdasarkan bunga yang diberikan oleh bank baik produk simpanan maupun pinjaman. Bunga merupakan suatu present tense tertentu terhadap besarnya uang yang dipinjam atau disimpan. Penentuan bunga oleh bank konvensional mempertimbangkan ketentuan acuan dari Bank Indonesia yang biasanya disebut BI Rate. Yang kedua adalah bank syariah. Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menjelaskan yang menyangkut tentang bank. Bank syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan kegiatan usaha serta cara proses dalam melakukan atau melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam yang bebas dari unsur riba, bebas dari kegiatan spekulatif yang memproduksi seperti perjudian atau maisir, dari hal yang meragukan atau gharar. Produk layanan bank. Produk bank terdiri dari tabungan, sertifikat deposit, deposito berjangka, dan giro. Perbedaan tabungan dengan giro: tabungan dapat diartikan sebagai uang simpanan di bank yang penariknya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Giro adalah simpanan yang penariknya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek. Bilet giro atau dengan perpindah bukuan. Cek adalah surat berharga atau alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai. Cek terdiri dari 3 jenis, yaitu 1. Cek atas nama atau order cheque. Cek yang mencantumkan nama penerima dana dan bank akan melakukan pembayaran kepada nama yang tertera pada cek. Yang kedua adalah cek atas unjuk atau barter cheque. Cek yang mencantumkan nama penerima dan bank akan melakukan pembayaran siapa saja yang membawa cek tersebut. Yang ketiga adalah cek silang atau cross cheque. Cek atas nama atau cek atas unjuk yang diberikan tanda garis menyilang pada unjuk kiri atau warkat, atau dapat juga diberi tanda garis menyilang sepanjang cek dari ujung kiri ke bawah sampai ke ujung kanan atas. Cek silang tidak dapat diuangkan secara tunai, tetapi hanya dimasukkan ke dalam rekening penerima cek. LKNB, Lembaga Keuangan Non-Bank, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana masyarakat, lalu menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Fungsi dan perannya adalah A. Menghimpun dana masyarakat yang kelebihan dana. B. Membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang atau jasa. C. Memperlancar distribusi barang atau jasa. D. Mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Jenis-jenis LKNB. A. Penggadaian. Penggadaian dapat diartikan
sebagai kegiatan meminjamkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang diinginkan, dan akan ditebus sesuai dengan perjanjian. Tugas pokok penggadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Perusahaan sewa guna usaha atau leasing sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha tanpa opsi yaitu atau operating lease untuk digunakan oleh penyewa atau lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Fungsinya adalah sebagai mekanisme untuk mengalihkan risiko dari satu pihak kepada pihak lain. Contohnya, Askes, asuransi kesehatan, dan Jamstek. Terdapat dua bentuk perjanjian saat jatuh tempo asuransi, yaitu kontrak nilai atau kontrak yang sudah sesuai perjanjian di muka. Dua, kontrak indemnitas atau kontrak yang didasarkan atas jumlah kerugian. Bagi Anda yaitu perusahaan anjak piutang, yaitu kegiatan anjak piutang atau factoring merupakan jenis perusahaan yang relatif baru di Indonesia. Anjak piutang adalah transaksi pembelian atau penagihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek klien atau penjual kepada perusahaan factoring yang kemudian akan ditagih oleh perusahaan anjak piutang kepada pembeli karena adanya pembayaran. Customer dalam mekanisme anjak piutang memiliki pengertian yang sangat berbeda. Secara umum, jasa-jasa anjak piutang dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu jasa pembiayaan atau financing service dan jasa non-pembiayaan non-financing service. Yang seterusnya adalah perusahaan modal ventura. Istilah ventura berasal dari kata ventura yang secara bahasa berarti sesuatu yang mengandung risiko atau dapat juga diartikan sebagai usaha. Dengan demikian, serta bahasa modal ventura capital adalah model yang ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko. Pembiayaan modal ventura berbeda dengan bank yang memberikan pembiayaan berupa pinjaman atau kredit. Modal ventura memberikan pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan langsung ke dalam perusahaan yang dibiayai perusahaan. Memperoleh pembiayaan modal ventura disebut perusahaan dengan usaha PPU atau invest company. Ciri-ciri utama model ventura adalah pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal, saham, equity financing dengan jangka waktu tertentu. Dalam perkembangannya, penyertaan modal tersebut dapat dipunifikasi menjadi semi-equity financing. Yang selanjutnya adalah dana pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, Undang-Undang Dana Pensiun bahwa dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Adapun jenis yang dapat dipilih oleh karyawan yang akan menghadapi pensiun antara lain pensiun normal, pensiun dipercepat, pensiun ditunda, pensiun cacat.
Program dana pensiun mengupayakan suatu manfaat pensiun dengan cara sebagai berikut, yaitu pertama, membayar iuran pensiun setiap bulan. Yang kedua, selain dikembangkan atau diinvestasikan. Dan yang terakhir, akhirnya akan membentuk saldo atau manfaat pensiun. Pengertian OJK. OJK adalah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain, yang bertugas mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyelidiki seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, bank, pasar modal, asuransi, dana pensiun, vintage, dan lain-lain. Ada pula fungsi OJK, menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan agar berjalan tertib dan stabil. Kemudian ada visi OJK, menjadi lembaga pengawas jasa keuangan yang terpercaya, melindungi konsumen, dan mendorong industri keuangan menjadi pilar ekonomi nasional yang kuat dan berdaya saing global. Kemudian yang terakhir ada misi OJK. Yang pertama, menjamin kegiatan sektor keuangan berjalan teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Dan terakhir, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum